Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran kepemimpinan dalam komunikasi antar etnis, yang akan dibawakan dengan gue sendiri, yaitu Naila Kezia. Dan materi selanjutnya yaitu kepemimpinan dan tim lintas budaya yang akan dibawakan oleh teman gue sendiri, yaitu Sabrina Aulia. Simak video kita ya teman-teman. Slide pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat luas. Keanekaragaman ini menjadi identitas sekaligus kekayaan nasional yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Perbedaan latar belakang budaya menciptakan berbagai cara pandang, nilai, dan pola interaksi sosial yang unik dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, keberagaman juga berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Kesalahpahaman komunikasi, perbedaan kepentingan, dan kurangnya toleransi dapat memicu ketegangan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan melalui komunikasi efektif agar tercipta harmoni, stabilitas, dan kerukunan sosial dalam masyarakat multietnis. Slide 2 yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi, mengarahkan, serta menggerakkan individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki kewenangan formal, tetapi juga kemampuan membangun kepercayaan dan motivasi sehingga anggota kelompok bersedia bekerja sama secara sukarela. Dalam kehidupan sosial, kepemimpinan berperan penting dalam menjaga stabilitas dan menciptakan keteraturan masyarakat. Pemimpin menjadi figur yang mampu membangun solidaritas, menumbuhkan rasa kebersamaan, serta mengarahkan masyarakat menuju tujuan yang disepakati bersama secara harmonis. Selanjutnya yaitu slide ketiga, kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam konteks antar etnis. Dalam masyarakat multietnis, pemimpin memiliki peran sebagai penghubung antar kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Perbedaan nilai, norma, dan tradisi seringkali memengaruhi cara berpikir serta cara berkomunikasi antar kelompok sosial. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki kepemahaman lintas budaya agar mampu mengelola interaksi sosial secara adil dan bijaksana. Dengan memahami keberagaman tersebut, pemimpin dapat mencegah kesalahpahaman serta menciptakan hubungan sosial yang saling menghormati dan harmonis di tengah perbedaan. Selanjutnya yaitu di slide keempat, kita akan membahas tentang peran kepemimpinan dalam penyelesaian konflik. Ketika konflik antar etnis terjadi, pemimpin memiliki tanggung jawab sebagai mediator yang menjembatani sebagai pihak-pihak yang berselisih. Pemimpin harus mampu menciptakan ruang dialog yang aman agar setiap pihak dapat menyampaikan pendapat dan berkepentingannya secara terbuka. Melalui komunikasi persuasif dan pendekatan yang bijaksana, pemimpin mampu membangun kembali kepercayaan antar kelompok. Peran ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif sehingga konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa memperburuk hubungan sosial masyarakat. Di slide 5, kita akan membahas tentang peran tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemuda memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial karena keberagaman mereka dihormati dan dipercaya masyarakat. Mereka sering menjadi rujukan dalam menghadapi persoalan sosial maupun konflik antar kelompok. Melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, tokoh masyarakat mampu menciptakan solusi yang diterima bersama. Peran mereka membantu memperkuat komunikasi antar serta menjaga keseimbangan hubungan antar etnis dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu nilai dan norma budaya lokal. Nilai dan norma budaya lokal menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat multietnis. Nilai seperti gotong royong, toleransi, serta musyawarah mufakat berfungsi sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Norma sosial juga berperan mengatur perilaku masyarakat agar tidak melanggar batas yang dapat memicu konflik. Dengan mempertahankan nilai budaya lokal, masyarakat mampu menjaga persatuan serta menciptakan rasa saling menghargai di tengah keberagaman budaya. Di slide selanjutnya yaitu di slide 7, kita akan membahas tentang strategi komunikasi antar etnis. Strategi komunikasi antar etnis menekankan pentingnya dialog terbuka dan partisipatif agar semua kelompok memiliki kesempatan yang sama dalam penyampaian pendapat. Komunikasi yang efektif harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami bersama untuk menghindari kesalahpahaman. Selain itu, masyarakat perlu menghindari ujaran kebencian dan provokasi yang dapat merusak hubungan sosial. Sikap menghormati adat serta kebiasaan sempat menjadi strategi penting dalam membangun komunikasi lintas budaya yang inklusif dan saling menghargai. Di slide terakhir ini yaitu slide kesimpulan, kepemimpinan memiliki peran sentral dalam menjaga komunikasi antar etnis di tengah masyarakat yang beragam. Pemimpin berfungsi sebagai pengarah, penghubung, sekaligus penyelesaian konflik melalui komunikasi yang efektif dan pendekatan sosial yang bijaksana. Melalui dialog, musyawarah, serta penguatan nilai budaya lokal, kepemimpinan mampu mencegah konflik dan membangun kerukunan sosial. Dengan demikian, kepemimpinan yang inklusif menjadi kunci terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis. Pelantikan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Sukabumi menjadi bukti nyata komitmen dalam menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Indonesia dikenal sebagai negara berbagai agama dan etnis, sehingga peran kepemimpinan sangat penting dalam menjaga harmoni sosial. Melalui pelantikan ini, para tokoh agama dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya dialog lintas agama serta sarana membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghargai. FKUB hadir sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, serta mencegah potensi konflik melalui musyawarah dan kerjasama.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif dapat memperkuat persatuan dengan dialog dan komitmen bersama. Jurnal yang saya gunakan sebagai referensi adalah penelitian dari Livina tahun 2015. Selanjutnya kita memasuki bab kepemimpinan dan tim lintas budaya. Globalisasi telah mengubah cara organisasi bekerja. Perusahaan multinasional harus mengolah sumber daya, informasi, dan strategi yang tersebar secara geografis. Tim lintas budaya bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Namun, semakin beragam tim, semakin kompleks tantangan yang harus dihadapi. Penelitian oleh Govindarajan dan Gupta pada tahun 2001 menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. Hanya sekitar 18% tim bisnis global yang mencapai kinerja tinggi dan sebanyak 82% gagal mencapai tujuannya. Bahkan, sepertiganya benar-benar tidak berhasil. Artinya, keberagaman saja tidak cukup, diperlukan kepemimpinan global yang efektif. Selanjutnya, tantangan tim global. Kepercayaan adalah fondasi utama dalam tim lintas budaya. Tanpa kepercayaan, anggota tim akan ragu untuk menyampaikan ide, konflik mudah menjadi personal, dan kolaborasi menjadi lemah. Dalam tim global, perbedaan budaya sering menyebabkan perbedaan persepsi terhadap sikap dan komunikasi. Kepercayaan tidak muncul secara otomatis, ia harus dibangun secara sadar. Perbedaan bahasa dan budaya sering menimbulkan salah tafsir. Beberapa budaya berkomunikasi secara langsung, sementara yang lain lebih tidak langsung. Teknologi memang membantu, tetapi pertemuan tatap muka tetap penting untuk membangun hubungan emosional dan sosial. Dalam tim global, anggota sering berasal dari cabang atau negara yang berbeda. Masing-masing memiliki kepentingan lokal. Jika agenda tidak dirumuskan dengan jelas, konflik internal akan meningkat dan fokus terhadap pasar menjadi berkurang. Oleh karena itu, penyelarasan visi menjadi kunci. Keragaman memang memperkaya perspektif, namun tanpa manajemen yang baik, keragaman bisa menjadi sumber konflik. Tim yang efektif membutuhkan diversitas yang terkelola, ukuran tim yang ideal, dan pemimpin yang adaptif. Selanjutnya, peran kepemimpinan global. Pemimpin global bukan sekedar manajer, ia harus mampu mengintegrasikan perbedaan, mengelola konflik, mengambil keputusan berbasis data, dan membangun visi bersama lintas budaya. Salah satu contoh nyata kepemimpinan lintas budaya di Indonesia adalah Nadiem Makarim. Sebagai pendiri Gojek dan Menteri Pendidikan, beliau memimpin organisasi yang tersebar di berbagai negara dan memiliki karyawan dengan latar belakang budaya yang beragam. Kemampuannya dalam membangun visi, mengelola inovasi, dan menyatukan tim lintas budaya menunjukkan praktik nyata kepemimpinan global. Setelah memahami berbagai tantangan dalam tim lintas budaya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Pertama, perusahaan perlu memberikan pelatihan bahasa dan pelatihan lintas budaya. Hal ini penting agar anggota tim tidak hanya memahami bahasa secara teknis, tetapi juga memahami konteks budaya di balik komunikasi tersebut. Kedua, perlu adanya norma perilaku bersama, artinya tim harus menyepakati aturan dasar mengenai cara berkomunikasi, menyampaikan kritik, dan menyelesaikan perbedaan pendapat. Ketiga, keputusan berbasis data sangat membantu mengurangi konflik subjektif. Ketika diskusi didasarkan pada fakta, maka perdebatan menjadi lebih objektif dan profesional. Keempat, teknik seperti dialectical inquiry and devil advocate dapat digunakan untuk memperkaya diskusi. Teknik ini mendorong anggota tim melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Yang terakhir, rotasi lokasi rapat global juga dapat membantu membangun pemahaman lintas budaya karena setiap anggota dapat merasakan langsung konteks budaya rekan kerjanya. Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini membuat diskusi dalam tim menjadi lebih objektif, terbuka, dan konstruktif. Selain komunikasi, kepercayaan adalah elemen yang sangat penting dalam tim global. Langkah pertama, melakukan pertemuan tatap muka di awal pembentukan tim. Kedua, rotasi kepemimpinan dapat menciptakan rasa saling menghargai dan rasa saling bergantung antara anggota dari negara yang berbeda. Ketiga, sistem penghargaan harus berbasis pada kinerja tim, bukan hanya kinerja individu atau cabang tertentu. Keempat, membangun modal sosial melalui hubungan interpersonal yang positif akan memperkuat rasa kebersamaan. Pada slide ini, kita dapat melihat bahwa jurnal Leadership and Diversity Synergistic Cross-Culturalism karya Price Bassett tahun 2020 memiliki keselarasan yang sangat kuat dengan materi kepemimpinan dan tim lintas budaya. Pada materi kepemimpinan dan tim lintas budaya, menjelaskan bahwa kegagalan tim global sering terjadi karena rendahnya kepercayaan, hambatan komunikasi, perbedaan cara pengambilan keputusan, serta ketidakselarasan agenda antara anggota tim yang berasal dari latar budaya yang berbeda. Jurnal ini memperkuat argumen tersebut dengan menjelaskan bahwa budaya mempengaruhi cara individu memandang konflik, berkomunikasi, menyelesaikan tugas, hingga memahami otoritas dan pengetahuan. Sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa tim lintas budaya bukan hanya tentang keberagaman anggota dari berbagai negara. Yang lebih penting adalah bagaimana keragaman tersebut dikelola secara strategis. Keberhasilan tim global ditentukan oleh kepercayaan yang kuat, komunikasi yang efektif, agenda yang jelas, serta kepemimpinan yang adaptif dan sensitif terhadap budaya. Demikian pemaparan materi dari saya, Sabrina Aulia, dan partner saya, Naila Kezia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan kepemimpinan adaptif dalam konteks global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.